agak beda ya, khusus untuk perempuan. Oke. Tidak apa-apa, Derek, tidak apa-apa. Nah ini kebetulan perempuan, banyak perempuannya. Nah sekarang temanya tentang kanker leher rahim. Pernah dengar? Belum. Pernah? Pernah tahu atau mengalami saudaranya mungkin? Tidak, jangan sampai ya. Kanker leher rahim itu suatu keganasan, jadi tumor atau kanker yang terletak di leher rahim. Ya, gejalanya biasanya sering keputihan. Terus kemudian yang sewu kalau dibuat berhubungan badan keluar darah, bisa darah banyak atau bisa cuma becak-becak bisa. Terus kemudian sering nyeri perut bagian bawah. Kemudian sering gangguan sembelit atau gangguan kencing. Entah itu resen atau susah pipis. Nah, itu gejalanya. Yang paling banyak gejalanya keputihan. Nah, ada yang sering mengalami keputihan? Berarti kalau sering nanti harus check up ya. Nah, sebelum kita tahu kanker leher rahim, kita harus tahu leher rahimnya dulu ya. Ini ada gambar di bagian perut bawah ya. Perut bawah wanita, laki-laki nggak punya ya. Jadi bagian perut bawah wanita ini di sini ada rahim ya. Kalau rahim tahu ya, rahim, kemudian di bawahnya rahim di bagian sini ini ada bagian kayak leher, sedikit bagian kayak leher. Nah ini namanya leher rahim. Leher rahim atau yang biasanya kita sebut serviks, bahasa medisnya serviks. Jadi kalau kanker ya berarti kanker leher rahim atau kanker serviks gitu ya. Kemudian ke bawah lagi ke vagina atau jalan lahir. Jadi serviks ini, leher rahim ini nggak kelihatan karena berada di dalam perut, di bawahnya rahim ya, jadi nggak kelihatan dari luar. Karena tidak terlihat, nah kita mau lihat leher rahim kita bagus apa enggak, berarti harus dibuka ya kan, sama kayak ini jagung ya. Ini ada gambar ilustrasinya, ada jagung. Jagung itu kan ada klobotnya, gitu. Kalau masih ada klobotnya, kita kan nggak akan tahu dalamnya, ya kan? Kita harus membuka dulu untuk mengetahui jagungnya ini tadi bogang nopo boten, nggih, laras nggih. Sama kayak leher rahim, kita nggak akan bisa melihat leher rahim kita bagus apa enggak, ada kankernya apa enggak, kalau kita cuma ngaca aja nggak bisa. Betul? Bisa dibayangkan di depan kaca metantang, nggak kelihatan ya. Jadi harus dibuka. Siapa yang membuka? Tenaga kesehatan. Tidak bisa dibuka sendiri, ya. Tuh. Terus kemudian faktor resiko. Faktor resiko itu siapa saja sih yang berpotensi terkena kanker leher rahim? Nah, mungkin di masyarakat itu sebenarnya banyak yang menderita kanker leher rahim, tapi banyak yang tidak menyadari atau tidak tahu ya, karena kan letaknya di dalam tadi kan. Kalau misalnya kanker payudara kan kelihatan gitu, kelihatan mudah terdeteksi dan tahu, oh iya kanker payudara ketok bentuknya. Tapi kalau kanker leher rahim itu kan nggak kelihatan. Jadi kebanyakan di masyarakat itu orang-orang tidak tahu, tidak menyadari bahwa oh ternyata kanker leher rahim, gitu ya. Nah, siapa saja yang berpotensi terkena kanker leher rahim? Yang pertama, atas nama Rasiman, silakan ke Poli Umum Dr. Arif. Pak Rasiman ada. Pak Rasiman. Lanjut ya. Yang pertama ada riwayat ibu dan kakak yang menderita kanker apapun ya.
kalau misalnya di keluarganya ada mempunyai riwayat riwayat kanker payudara atau kanker tulang atau kanker paru, nah itu kita juga harus waspada karena biasanya kanker itu diturunkan genetik ya. Terus kemudian yang kedua, melakukan hubungan seks dengan lebih dari satu pasangan. Nyun sewu, ini tidak hanya dikonotasikan negatif ya. Jadi misalkan menikah 2 kali, nah itu kan berarti berhubungan badannya lebih dengan satu orang kan. Nah itu juga berpotensi terkena kanker leher rahim ya. Nanti harus sering check up ya. Terus kemudian sering mengalami infeksi saluran kencing. Tanda gejalanya kalau infeksi saluran kencing itu sering resen, anyang-anyangan. Nah, kalau ada yang sering anyang-anyangan ini harus check up ya. Terus kemudian perempuan yang melahirkan banyak anak. Nah, ayo anaknya yang lebih dari 2 siapa? Kayaknya banyak. Mau loro. Jadi yang merasa putrane lebih dari 2 berarti berpotensi ya, harus sering check up nanti. Terus kemudian menikah di usia kurang dari 20 tahun. Nah, ini siapa yang dulunya dinikahkan umur 17 tahun? Banyak. 17 tahun. Berarti kayaknya banyak ini loh yang berpotensi ya. Jadi kalau menikah usia kurang dari 20 tahun itu resikonya besar ya. Nanti ini kalau misalnya punya putri, punya anak perempuan sudah remaja ya, kalau bisa jangan dinikahkan dulu kalau belum 20 tahun lebih ya. Resikonya banyak. Dari segi kesiapan fisiknya, rahimnya belum siap, leher rahimnya belum siap, mentalnya belum siap. Gue paling nggih nek punya anak sing dikon ngomong nggih bae paling. Iya. Padha bae padha nek anak cilik nae. Ya. Jadi jangan sampai menikah muda ya. Terus kemudian penurunan kekebalan tubuh. Nah, ini di sini kan mayoritas satu lansia, yang kedua banyak yang diabetes, kemudian banyak yang hipertensi, betul? Nah, 3 faktor ini itu menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Nah, kalau daya tahan tubuh turun, itu juga berpotensi ya menyebabkan kanker leher rahim, gitu ya. Terus kemudian yang terakhir faktor resikonya merokok atau terpapar asap rokok. Nah, untuk bapak-bapak ya, kalau merokok nggih, kok penyakitnya udah dipek dhewe, Pak. Penyakitnya didom kalih ibuke ya. Jadi nanti ibunya yang menghisap asap rokok itu juga berpotensi terjadi kanker apapun sebenarnya. Karena gini, asap rokok kalau masuk ke dalam tubuh itu jadi radikal bebas. Radikal bebas itu sifatnya seperti racun. Jadi kalau ada sel kanker di situ sama kayak dikasih makan. Jadi tambah subur, tambah cepat pertumbuhannya, gitu ya. Jadi hati-hati ya. Nah, yang tergolong ini tadi diharapkan sering melakukan check up kanker leher rahim. Dengan cara apa? Nah, begini ya. Deteksi dini kanker leher rahim itu bisa dengan IVA atau bisa dengan pap smear. Kalau IVA itu di sini bisa sih, cuman harus banyak orang. Nah, yang bisa dilakukan pap smear
Ayo, kemarin yang belum pap smear siapa? Habis ini ya Pak, ya. Yang udah pap smear siapa? Guli, Mak Ngas, Bu Winarti, 3, 4, Bu, nah lah. Lagi ya. Tetep penyakitnya mosok nek kalian tiang sepuh wedi Bu. Mboten to. Malah justru begini. Kalau usia lanjut tadi daya tahan tubuhnya kan rendah. Ya. Kalau daya tahan tubuh rendah, penyakitnya tambah seneng. Begitu nggih. Cara kula kalih jenengan, penyakit ngilang jenengan. Lagi ora milih kabeh. Makanya harus dicek. Ngaten nggih. Jadi monggo kalau misalkan mau ngecek pap smear di sini bisa pakai BPJS gratis ya. Lah kok pulang ya? Monggo nanti bisa setelah prolanis boleh. Setelah prolanis boleh atau di lain hari misalnya minggu depan atau minggu depannya lagi pas nggak prolanis. Kalau prolanis selesainya kesiangan, monggo di hari lain nggak apa-apa. Yang penting pas ada saya. Soalnya yang bisa ngambil sampelnya saya. Sore jadwal saya hari Rabu sama hari Jumat di sini habis maghrib. Itu boleh nanti ya. Jadi monggo di sini bisa melayani pap smear. Nanti hasilnya kita kirim ke bukan hasilnya, sampelnya nanti kita kirim ke lab Fortuna, lab yang kemarin ambil darah. Nanti hasilnya dikirim kembali, begitu ya. Nah, pap smear itu berapa normalnya, wajarnya itu dilakukan paling enggak setahun sekali. Itu bagusnya seperti itu. Jadi dilihat tahun ini ada kelainan apa enggak, nanti tahun depan ada lagi apa enggak gitu ya. Bagusnya seperti itu, oke. Yang belum monggo kita tunggu untuk screening pap smear-nya gitu ya. Nanti kalau ada kelainan, tergantung kelainannya ya. Kalau misalnya bisa diobati, kita obati, tapi kalau misalnya harus dirujuk ya kita rujuk begitu ya. Paham sampai sini? Paham nggih? Kira-kira ada yang tertarik ikut pap smear? Enggak sakit. Lah, bisa sharing gimana kemarin rasanya? Malu, paling malu toh itu. Rasanya malu. Wong itu gini, jadi pap smear itu, nah gambarannya seperti ini. Nanti kakinya diangkat kayak mau lahiran, itu yang bikin malu. Nah, kalau malu biasanya tegang, ya kan? Kalau tegang itu kaku. Nah, justru kalau kaku tegang kayak gitu, itu nanti tambah sakit karena kan kaku tadi. Tapi kalau kita rileks, lemas, itu nggak sakit karena di leher rahim tadi itu tidak ada saraf nyeri, ya. Jadi ternyata di leher rahim itu tidak ada saraf nyeri. Jadi mau diapa-apakan di situ nggak sakit, gitu. Cuman tegangnya itu tadi yang bikin gitu ya. Gimana? Habis ini? Yeah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada kita lanjut ke pemeriksaan lagi. Sama senamnya udah datang belum? Sudah. Okay. Yang bisa derek senam monggo ikut senam. Sama ada Mbak Parma ya, sama Mbak Parma. Untuk kegiatan prolanis bulan depan itu minggu keduanya tanggal bulan depan tanggal 10 ya. Bulan depan tanggal 10 wes ya.
Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasien atas nama Kastri, Dokter Ari.
Pasien atas nama Prawoto, silakan ke poli umum Dr. Ari. Lanjut dengan latihan tinggi. Yang gerakan kelainan. Tanpa step, jadi diulang lagi. Ayo, semangat. Lakukan kalian kembali. Atur nafas dengan baik. Latihan kunci yang kedua.
Set ketiga. Nanti set lagi. Ya. Selesai. Masuk ke latihan inti yang ketiga. Gerakan Salika. Latihan terakhir. Dengan makan Salika. Marilah kita akhiri dengan latihan pendinginan. Siap, 7, 8. Atur nafas, ambil nafas dari hidung, buang dari mulut. Sangat peregangan dinamis. Masuk perjalanan 1.
Spesial perform pemuda Gang Buntu support STD Custom Furniture and Maya 799 live stream. This is Rio Demka. Let's go. Spesial perform pemuda Gang Buntu support STD Custom Furniture and Maya 799.
This is Ayu Denka. Let's go. Terus mau kowe apa mau